Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat datang di acara diskusi daring digital literasi cerdas dan bijak bersama teknologi. Hasil kolaborasi Rwanita Indonesia dengan KBRI Dhaka. Acara akan segera kita mulai. Perkenalkan, saya Endia, relawan wanita di Bangladesh yang akan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Dalam era digital, teknologi dan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Kemudian, akses informasi dan komunikasi melalui internet telah membantu banyak WNI tetap terhubung dengan keluarga, mendapatkan informasi terkini hingga melakukan transaksi keuangan lintas negara. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, tantangan serius pun turut hadir, terutama maraknya informasi palsu atau hoax, penipuan digital, dan manipulasi konten melalui teknologi seperti artificial intelligence atau AI. Tema kita hari ini adalah digital literasi, cerdas dan bijak bersama teknologi. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran WNI tentang bahaya hoax dan penipuan digital, membekali peserta dengan keterampilan memverifikasi informasi di media sosial, memberikan pemahaman mengenai dampak penggunaan teknologi AI dalam penyebaran hoax, mendorong terciptanya komunitas digital yang saling menjaga dan berbagi informasi yang benar. Acara ini terselenggara atas kerjasama Rwanita Indonesia dan KBRI Dhaka. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Sebelum kita mulai, berikut tata tertib acara. Mohon peserta tetap mematikan mikrofon selama sesi berlangsung. Silahkan ajukan pertanyaan melalui kolom chat. Peserta dapat memakai virtual background yang disediakan oleh panitia dan membuka kamera pada saat sesi foto bersama usai pengantar diskusi oleh KBRI Dhaka. Sesi tanya-jawab akan kita mulai pada pukul 11 waktu Bangladesh. Baik, untuk memulai acara, marilah kita dengarkan sambutan dan pengantaran diskusi dari perwakilan KBRI Dhaka. Kepada Bapak Sahid Nur Hakim, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Bu Elia atas sampainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati penyelenggara dari Rwanita, rumah aman kita. Yang kami hormati juga para narasumber dan juga Ibu Moderator, Ibu Elia, dan juga teman-teman yang kami banggakan juga Pak Suci, teman-teman dari Bangladesh, PSB maupun dari Nepal, dan juga rekan-rekan WNI dan rekan lain yang mungkin gabung dalam acara ini ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada kita Allah yang Maha Kuasa bahwa atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara daring diskusi bersama ini yang sangat berguna di digital literasi cerdas dan bijak bersama teknologi. Saya dari Komisi Sosial Budaya KBRI Dhaka menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada wanita atas inisiasinya dan kebetulan untuk menghadirkan forum edukasi ini, yaitu sebagai ruang terbuka dan inklusif yang mempertemukan kita sebagai bagian dari diaspora Indonesia untuk belajar bersama, saling berbagi, memperkuat kesadaran kita dalam menghadapi tantangan di dunia global yang semakin berkembang. Kegiatan ini mungkin akan semakin bermakna ya, karena diselenggarakan dalam suasana kebangsaan, yaitu dalam rangka menyambut HUT RI ke-80 yang akan kita peringati besok tanggal 17 Agustus 2025. Bagaimana kita ketahui bahwa 8 dekade kemerdekaan ada usia yang tidak muda. Ini adalah tonggak sejarah bukan hanya untuk mengenang perjuangan masa lalu, tapi juga untuk merenungkan bentuk-bentuk perjuangan baru di era kini, yaitu termasuk juga perjuangan di ranah digital. Kalau dahulu bangsa kita berjuang untuk mengangkat senjata demi kemerdekaan fisik dan politik, maka hari ini kita berjuang untuk di medan yang berbeda, yaitu medan informasi, ruang cyber dan juga kesadaran digital. Untuk itu, Bapak-bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, saat ini kita hidup di era digital yang cepat dan terhubung dan terbuka. Bagaimana kita ketahui, teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, baik dari komunikasi, kerjaan, pendidikan, hingga aktivitas sosial kita. Bahkan jarak
antara Dhaka ataupun Mandu, Jakarta, dan kota-kota lain itu hilang dengan adanya teknologi digital ini. Namun, seiring dengan kemudahan yang ditawarkan itu, dunia digital juga memberikan tantangan yang kompleks di mana kita dihadapkan pada derasnya arus informasi yang tidak semuanya benar, tidak semuanya sehat, tidak semuanya aman. Hoax, disinformasi, ujaran kebencian, manipulasi visual, pencurian data pribadi, hingga ancaman keamanan global menjadi realitas yang nyata yang bisa menimpa kita semua tanpa memandang usia, latar belakang pendidikan ataupun lokasi geografis. Dampak psikologisnya juga sama. Menurunnya kualitas internal interaksi antara sesama kita juga ada mengingat mungkin kita dan kita masing-masing sibuk dengan ponsel dibanding berbicara langsung yang membuat hubungan kita terasa jauh meskipun secara fisik sangat dekat. Atau adanya keinginan untuk menampilkan uh, ciri hidup yang lebih bagus dari kehidupan yang sebenarnya. Jadi secara tidak langsung menjadi pencitraan bukan kejujuran dan lain-lainnya. Itulah sebabnya kegiatan ini menurut saya merupakan sangat penting dan relevan. Melalui diskusi ini kita ingin membangun kesadaran bersama bahwa kesadaran digital bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Literasi digital tidak hanya cukup untuk bisa menggunakan perangkat dan aplikasi, namun kita juga dapat mengenali informasi yang benar serta menolak informasi yang palsu. Melindungi data pribadi kita di dunia maya, termasuk juga tidak terprovokasi dan tidak mudah tergiring opini yang sehingga menjadikan kita menjadi agen penyebar kabar bohong. Lebih jauh itu kita juga dapat memahami bahwa dengan informasi yang kritis kita dapat mengenali kebenaran dan menjadi pengguna teknologi yang cerdas serta bertanggung jawab. Pada kesempatan ini kami beruntung dapat mendengarkan paparan dari dua narasumber kita, yaitu Ibu Anggi Pratiwi, mahasiswa PhD di India, dan juga Ibu Oktania Mulyani Tias, akademis dari Indonesia. Terima kasih Ibu sebelumnya. Kami dari KBRK mengucapkan terima kasih atas rencana pemaparan Ibu dalam diskusi ini, Bu. Mungkin dari kedua narasumber itu akan menyampaikan pada kita bagaimana kita memahami hoax dan bentuk-bentuk manipulasi digital yang kerap menyusup di tengah rutinitas kita dalam bermedia sosial. Dan juga kita mungkin akan diberikan tips-tips praktis untuk menjaga keamanan digital kita, termasuk bagaimana kita bersikap bijak dalam bermedia sosial dan lain-lain. Kami dari KBRI percaya bahwa diskusi ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman tentang literasi digital dan keamanan informasi, tapi juga mempengaruhi daya tahan kita sebagai komunitas WNI di luar negeri terhadap pengaruh negatif dan juga yang mungkin timbul akibat kemajuan teknologi ini. Mengingat bahwa kita sebagai warga negara Indonesia di luar negeri, kita juga memegang tanggung jawab ganda, yaitu menjaga nama baik bangsa dan juga menjaga jati diri kita sendiri. Dengan itu citra bangsa kita akan terbentuk dan dari bagaimana kita bersikap dan berinteraksi di dunia digital. Untuk itu kami mengajak agar dalam diskusi ini menjadi titik tolak untuk mendukung kesadaran bersama akan pentingnya literasi digital dan juga mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang tidak mudah percaya ada penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dan termasuk juga kita dapat menjaga agar ruang digital kita menjadi sehat, aman, dan bermanfaat bagi kita sesamanya. Sebagai penutup, kami juga mengajak semua peserta diskusi agar tidak hanya mendengarkan, tapi juga dapat menerapkan apa yang akan kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan diskusi ini menjadi titik awal dari kesadaran digital kita yang menjadi lebih baik dan juga menjadi kontribusi nyata kita dalam memperingati dan mengisi kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Semoga diskusi ini menjadi bekal yang berguna bagi kita semua, termasuk anak-anak kita dan keluarga dan juga komunitas dari diri kita masing-masing.
Demikian pengantar dari kami, Bu. Selamat mengikuti diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari kami dari Dhaka. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Sahid atas pengantar diskusi yang penuh inspirasi sehingga membuat kita semakin bersemangat ya mengikuti acara ini. Sebelum kita masuk ke sesi pertama, izinkan saya meminta Bapak dan Ibu serta teman-teman semua untuk membuka kamera dan berfoto bersama. Tim dari Ruanita akan mengambil gambar hitungan ketiga. Mari kita bersiap-siap. Saya hitung sampai 3, tim yang akan memfoto kita. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya Bapak Ibu. Iya, belum Satu. buka kamera ini kayaknya. Gimana Kak? Banyak yang belum membuka kamera, Kak. Oh, Mungkin bisa ya. diulang sekali lagi ya. Ayo teman-teman, kita buka kamera, foto sebentar. 1, 2, 3. Sudah oke, Kak? Kak Ana? Sip, sudah. Oke. Oke. Terima kasih. Sebelum kita memasuki sesi pertama, boleh ya ibu-ibu yang lainnya juga siapin kertas dan pulpennya untuk mencatat pertanyaan, karena ini narasumbernya ini luar biasa. Oke. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita tiba di sesi pertama dengan tema Kenali Hoax dan Modus AI di Sosmed. Sesi ini akan membahas cara mengenali hoax, penipuan digital, serta modus penyalahgunaan teknologi AI di media sosial. Sesi ini akan dibawakan oleh Kakak Anggi. Beliau sedang menempuh studi PhD dalam bidang ilmu komputer dan teknik di Indian Institute of Technology, Jodhpur, India. Sebagai penerima Doctoral Fellowship dari ASEAN, beliau sebelumnya juga meraih gelar Master of Engineering Information Technology pada tahun 2015 sebagai bagian dari komunitas akademik di IIT Jodhpur. Kakak Anggi telah berkontribusi pada sejumlah riset yang menggabungkan teknik data dan pemrosesan grafik pada data stream digital. Sebagai bagian dari komunitas pelajar Indonesia di India, khususnya sebagai koordinator Komdikhum PPI India 2020-2021, mendampingi kegiatan beasiswa dan pertukaran antar negara ASEAN. Kakak Anggi juga menjadi relawan Indonesia di India. Kepada Kakak Anggi, kami persilahkan untuk memulai paparan materi. Terima kasih Mbak Elia selaku moderator. Pertama-tama, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sahid selaku fungsi sosial budaya KBRI Dhaka. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Ruanita, Panitia Ruanita yang telah memberikan saya tempat untuk membagikan informasi seputar presentasi yang akan saya bawakan hari ini. Nah, izinkan saya untuk share screen untuk eh, pemaparan materinya. Apakah sudah terlihat? Belum, Kak. Oh, belum. Apakah sudah terlihat, Kak? Sudah. Oke. Ini. Hari ini saya akan membawakan presentasi dengan judul Kenali Hoax dan Modus AI. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk memahami apa itu hoax dan modus AI atau artificial intelligence, yang biasa disebut di Indonesia itu kecerdasan buatan. Terus yang kedua, untuk mengetahui pola penyebaran di media sosial itu seperti apa. Terus yang ketiga, tujuannya yaitu membangun kewaspadaan digital.
Ini apakah masih terlihat ya share screen saya? Belum, Kak. Oh ya. Kalau seperti ini udah ya. Ya, bisa. Oke. Saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu yang terhormat di sini, apakah Bapak Ibu sering mendengar apa itu hoax seperti yang biasa kita dengar yang setiap hari di sosial media berlalu lalang itu banyak sekali yang menyebutkan hoax, berita ini hoax dan informasi ini hoax. Nah, hoax di sini itu adalah informasi palsu yang dikemas seperti fakta. Nah, di sini saya sudah melampirkan contohnya. Itu ada hoax dari Komisi Pemilu di Republik Indonesia, tapi di situ juga ada mereka punya cross check fakta bahwa yang menyatakan itu hoax. Jadi informasi yang disebarkan oleh akun tersebut di sosial media itu sebenarnya hoax. Terus di sini juga kalau Bapak Ibu tahu hoax itu ada beberapa jenisnya. Jadi nggak hanya informasi yang palsu itu disebarin begitu aja di sosial media, tapi ada beberapa jenis yang harus diketahui. Yang pertama itu ada disinformasi. Itu disinformasi itu informasi yang sengaja salah gitu. Terus yang kedua itu ada misinformasi. Itu informasi yang tidak sengaja salah, dan yang ketiga ada malinformasi. Fakta benar tapi konteksnya salah. Nah, di sini bisa dilihat Bapak Ibu untuk grafiknya mana yang palsu dan mana yang mengancam gitu. Jadi Bapak Ibu di sini harus sangat berhati-hati jika konteks informasi yang disebarkan di sosial media itu seperti ini. Jadi kalau misinformasi itu biasanya koneksinya yang salah dan kontennya itu sangat menyesatkan. Tapi di sisi lain malinformasi itu bisa bisa saja membocorkan rahasia atau pelecehan, fitnah dan ujaran kebencian. Tadi seperti yang Bapak Sahid sudah informasikan di awal tentang informasi ini, dan disinformasi itu sendiri berada di tengah-tengah, yaitu konten yang salah bisa jadi konten itu tiruan dan konten yang dimanipulasi atau konten palsu. Tapi di sini hoax tidak selalu sepenuhnya bohong. Kadang yang berbahaya adalah informasinya benar tapi sengaja dibingkai itu menyesatkan gitu. Banyak sekali bertebaran kalau Bapak Ibu lihat di sosial media seperti yang waktu dulu hoax tentang obat COVID yang mengandung ini, mengandung itu, hoax yang bahkan akhir-akhir ini banyak hoax tentang di sosial media itu yang membahas tentang Amerika tentang tarif. Kalau Bapak Ibu dengar itu juga banyak dimanipulasi beritanya. Jadi seperti itu untuk jenis hoax sendiri. Terus, nah ini ada beberapa contoh nih saya ambil di sini. Itu ada 3 contoh, mungkin Mbak Elia atau Bapak Ibu bisa menebak itu mana yang disinformasi, mana yang misinformasi, dan mana yang malinformasi. Yang contoh yang pertama itu adalah ada insiden lama yang menimpa kompetitor bisnis kembali disebarluaskan secara provokatif, seolah-olah baru saja terjadi. Itu menurut Bapak Ibu termasuk yang mana gitu? Jadi kita harus pintar sekali untuk bisa membedakan mana ini disinformasi, mana ini misinformasi, dan mana ini malinformasi. Mungkin Mbak Elia bisa jawab yang nomor satu itu termasuk apa? Halo Mbak Elia? Eh, Nomor satu ini eh, apa Saya ya? ingatkan, saya ingatkan, Malinformasi mungkin ya. saya ingatkan kembali, yang malinformasi itu fakta benar tapi konteksnya salah ya. Di sini membocorkan Oh, rahasia, fitnah. Nah, benar sekali. Yang nomor oh, satu itu malinformasi. Jadi di sini konteksnya kan disebarluaskan ya benar. secara provokatif seolah-olah itu baru saja terjadi. Terus yang kedua, ada seorang karyawan keliru memilih ilustrasi untuk ditampilkan pada situs web perusahaannya. Nah, itu termasuk apa? Misinformasi.
Nah, bener banget. Ini termasuk misinformasi karena karyawan itu hanya keliru memilih ilustrasi yang untuk ditampilkan. Padahal konteksnya yang dituliskan itu apa, tapi gambarnya apa. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, tinggal disinformasi nih. Jadi yang ketiga ini adalah contoh dari disinformasi. Ada seorang pemilik bisnis yang sengaja menyebarkan berita bohong tentang kompetitornya dengan tujuan merusak reputasi kompetitor dan memanipulasi persepsi pembeli mengenai merek kompetitor tersebut. Nah, Bapak Ibu semua, di sini kita harus jeli di mana harus bisa membedakan mana disinformasi dan mana misinformasi dan mana malinformasi. Pentingnya apa? Nah, di sini kan terlihat dari diagram di sini. Jadi malinformasi itu sangat mengancam dan yang misinformasi itu palsu. Nah, disinformasi ini berada di tengah-tengahnya. Jadi itu untuk tipe dan jenis hoax. Terus bagaimana nih hoax menyebar di sosial media itu sepertinya? Hoax sendiri menyebar di sosial media itu pertama pastinya dari postingan dari seseorang, postingan dari robot, atau memang postingan itu sengaja sengaja emang dibuat gitu. Terus pasti di sosial media tersebut punya algoritma. Apa sih sebenarnya algoritma di platform sosial media itu? Biasanya algoritma di platform sosial media itu memunculkan konten sesuai preferensi kita. Ini nggak notice nggak Bapak Ibu kalau misalnya kita ngecek Instagram kita searchingnya itu atau mencarinya itu tentang masakan gitu resep-resep masakan jadi pasti akan yang disuggestkan di search itu pasti akan muncul semua konten-konten masakan dari influencer masakan terus review produk masakan beda lagi kalau kita searchnya tentang politik. Nah, itu pasti akan disuggestkan sama. Jadi, si sosial media ini sangat pintar, Bapak Ibu. Jadi, dia punya algoritma yang bisa sesuai preferensi kita. Kita sebutnya kalau di teknik informatika itu filter bubble. Jadi, kita itu merecord dari behavior Bapak Ibu di konten-konten apa apa aja yang di-like-in, konten apa aja yang suka ditonton secara lama, misal itu video, reels dan lain sebagainya itu kan kalau kalau kita nggak suka kita swipe ke atas, swipe lagi gitu. Tapi kalau kita suka akan kita tonton sampai habis. Nah, behavior itu, algoritma itu yang merecord behavior Bapak Ibu sehingga memunculkan suggestion-suggestion yang lainnya untuk memberikan eh, konten-konten yang sesuai yang Bapak Ibu lihat sebelum-sebelumnya. Jadi segitu. Terus dari algoritma sendiri itu akan memicu kejadian jadi viral nih. Karena banyak orang tidak hanya Bapak Ibu yang melihat, tapi following Bapak Ibu sendiri juga eh, bisa mengikuti nih konten-konten Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat itu jadi mereka juga ikutan nge-like, banyak nge-like-nya, banyak dikasih tab love gitu. Jadi sehingga kontennya akan menjadi viral yang biasa disebut FYP di bisa itu di TikTok, di Instagram dan lain sebagainya. Jadi kontennya itu akan menjadi ke atas dan yang disuggestin pertama kali adalah konten tersebut. Makanya konten itu bisa memicu keadaan viral tersebut. Kalau sudah memicu keadaan viral, kadang kita sendiri itu eh, apa ya menimbulkan emosi nggak sengaja kayak jadi marah melihat konten tersebut kalau tidak sesuai dengan kepribadian tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau eh, menjadi lebih takut misalnya ada konten-konten yang memang dibuat untuk menakut-nakutin atau nah sehingga konten-konten yang tersebut yang dibikin itu akan menjadi cepat viral karena banyak pengikutnya banyak yang melihat sehingga jadi eh, apa namanya yang nge-like banyak dan dia posisinya jadi teratas. Jadi seperti itu algoritma berjalan di sosial media. Nah, terus di echo chamber ini dia akhirnya memancing interaksi atau engagement dari seluruh yang melihat itu. Nanti akan bisa berkomen, nge-share dan lain sebagainya. Nah, hoax sendiri itu
sangat cepat menyebar karena ada dua faktor nih. Yang pertama yang tadi saya sebutkan teknologi algoritma, yang mana dia memprioritaskan konten viral tersebut dan sifat manusia yang lebih mudah bereaksi terhadap hal-hal negatif. Kenapa hal-hal yang positif tidak pernah ada di FYP? Mau walaupun ada beberapa yang positif, misalnya orang Indonesia berhasil meraih medali emas gitu, itu lebih tertutup kontennya atau lebih di bawah kontennya daripada konten-konten yang sangat viral saat ini gitu. Nah, konten-konten negatif kayak baru-baru ini banyak sekali kasus-kasus yang saya amati di Indonesia itu menjadi up gitu, yang seharusnya nggak seperti itu. Harusnya yang algoritmanya yang lebih bagus malah konten-konten yang sangat berguna gitu untuk dilihat atau ditampilkan di sosial media. Nah, itu tadi penyebaran di sosial media. Terus yang bagaimana sih modus AI dalam memanipulasi itu sebenarnya? Sebelum kita tadi kan eh, sudah berbicara tentang algoritmanya di sosial penyebaran hoax di sosial media. Nah, sekarang kita berbicara tentang AI nih yang sekarang banyak sekali Bapak Ibu dengar mungkin AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan bagaimana AI ini bisa masuk ke konten-konten atau ke sosial media itu sendiri. Nah, AI sendiri ini salah satu cabang ilmu di komputer yang membuat sistem itu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Tapi sekarang sudah nggak butuh lagi nih. Walaupun banyak sekali perbedaan antara AI dan kecerdasan manusia sendiri. Dan tidak sepenuhnya AI itu bisa melebihi manusia itu sendiri. Jadi, yang di sini saya contohkan seperti memahami bahasa, mengenali gambar, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Contohnya, di Google Translate itu juga AI. Karena dia bisa menerjemahkan dari bahasa A ke bahasa B dan sebaliknya dibolak-balik seperti itu dan dia bisa secara cepat untuk menerjemahkan tersebut atau pengenalan wajah nih Face ID kalau Bapak Ibu menggunakan Android eh, iPhone itu kan biasanya lock key-nya menggunakan Face ID sehingga bisa membuka kunci secara otomatis. Nah, itu termasuk pengenalan wajah. Terus ada beberapa di mobile atau di laptop itu asisten virtual seperti Siri, Alexa, atau yang banyak sekali sekarang orang-orang itu lebih percaya kepada ChatGPT gitu, yang bisa menjawab secara cepat dan otomatis. Nah, asal Bapak Ibu ketahui ChatGPT, Siri, Alexa itu semuanya di dibuat berdasarkan data. Jika data itu tidak ada, ya berarti dia nggak bisa jawab. Terus jawabannya yang biasa kita sebut di teknik informatika itu di ilmu saya itu halusinasi. Jadi kebanyakan kita tidak boleh percaya 100% ke alat-alat seperti ini atau asisten virtual seperti ini karena banyak sekali dari mereka yang belum ngetrain atau mentraining model mereka itu dengan data, dengan full data yang misalnya ChatGPT itu ngambil datanya dari Bing, dari Microsoft, terus Gemini itu dari Google. Nah, itu belum yang apalagi yang gratisan, itu tuh tidak seluruh informasi data yang di Google itu buat mentraining ChatGPT. Jadi banyak sekali orang-orang yang keliru atau lebih percaya ke situ, padahal banyak juga halusinasinya kalau kita nggak hati-hati dan teliti gitu di asisten-asisten virtual ini. Nah, itu untuk AI. Terus cara kerjanya seperti apa sih AI? Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang pertama data. Kalau tidak ada data, AI ini tidak akan berjalan. Terus yang kedua algoritma. Nah, AI ini dibuat berdasarkan algoritma atau pemodelan, aturan secara matematis yang digunakan untuk menemukan polanya nih. Kayak tadi saya sudah menyebutkan di awal di search engine search di sosial media yang menjadikan konten itu FYP itu algoritmanya menggunakan behavior Bapak Ibu dari apa yang di like terus apa yang ditonton secara lama dan continue terus menerus. Nah, itu salah satu algoritmanya. Terus modelnya. Nah, modelnya dari kita sudah punya algoritma nih dan kita udah ada datanya. Jadi di modelnya ini kita
proses semuanya dari informasi yang sudah kita dapatkan dari data-data tersebut, lalu dibuat prediksinya. Nah, di sini sangat ini ya, sangat technical banget yang saya masukkan di sini algoritma-algoritma AI atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini itu ada machine learning, ada neural network, sama ada expert system. Biasanya ada inputan atau ada data, terus dia belajar patternnya, belajar polanya, terus dia membuat prediksi. Itu yang terjadi di kayak asisten virtual itu. Jadi kan Bapak Ibu memasukkan data, saya coba tolong buat resep masakan A gitu. Terus dia kan mempelajarin dulu tuh inputannya dari per kata, dia dia cek satu persatu dan mematchingkan dari datanya dia ada nggak sih yang sesuai atau informasi yang sesuai ini punya nggak di dalam data saya. Kalau sudah ada, oh ketemu nih, baru dia belajar patternnya apa yang dimau orang ini. Oh, yang dimau adalah resep di garis bawahin. Jadi dia mengeluarkan prediksinya, dan prediksi resep yang dikeluarkan itu ya yang biasanya yang di paling banyak atau ratingnya paling tinggi di searching engine tersebut atau di data tersebut yang banyak digunakan. Jadi mereka hanya mengeluarkan prediksi. Ini loh prediksinya resep yang tadi diinputkan di prompt inputkan Bapak Ibu, dan biasanya di kolom bawah akan ada feedback, akan ada performa tasknya. Apakah yang saya keluarkan sudah benar apa apa tidak? Nah, biasanya Bapak Ibu juga akan menuliskan kembali di asisten virtual. Oh, oh, mau dituliskan kembali atau tidak, hanya dilihat itu juga tidak. Biasanya juga seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang salah, pasti akan dituliskan kembali. Oh, ini salah. Dan dia akan mencari lagi dan berputar seperti itu. Nah, itu cara kerjanya AI. Terus eh, sekarang kita belajar, sekarang kita bagaimana cari tahu bagaimana AI menjadi memanipulasi gitu. Nah, sekarang kan udah teknologi udah sangat jauh sekali dan banyak sekali modus-modus AI dalam manipulasi informasi. Tidak hanya informasi aja yang biasanya kita eh, data kan yang biasa yang dimanipulasi cuma data, sekarang bisa semuanya karena tidak hanya berupa kata-kata, tapi data juga dari suara, dari video, dan dari image itu bisa dimanipulasi semua Mungkin Kak Anggi, dengan AI. sisa waktu tersisa 5 menit lagi ya. Makasih. Ya, jadi modus AI di sini ada deepfake, itu manipulasi video dan audio, ada chatbot, itu memperbanyak narasi atau akun bot, dan AI generated itu membuat artikel atau komentar palsu. Nah, di sini saya contohkan deepfake. Ini memanipulasi gambar yang bisa Bapak Ibu lihat. Terus ini ada akun bot. Nah, ini juga penting nih yang harus Bapak Ibu ketahui nih. Seperti apa harus ngelihat akun bot. Jadi dilihat dari gambarnya, berarti dia ada missing profile, biasanya nggak dikasih gambar, atau biasanya dikasih gambar-gambar artis, terus namanya biasanya random, terus profilnya itu followingnya lebih banyak daripada follower, dan postnya itu hanya sedikit biasanya. Jadi itu untuk mengenali akun bot. Nah, apa sih dampaknya hoax dan manipulasi AI? Itu dampaknya di sosial itu menjadi polarisasi atau konflik polarisasi informasi pastinya. Terus untuk individu sendiri, keputusan yang salah biasanya kita mencari keputusan atau mencari informasi di halaman-halaman salah atau di asisten virtual. Nah, itu bisa bisa jadi keputusannya salah karena yang dikasih di sana belum tentu benar gitu. Dan akhirnya jadi stres dan akhirnya kehilangan kepercayaan diri. Kalau ekonomi biasanya akan menjadi kerugian bisnis itu sendiri. Nah, Nah, sekarang bagaimana nih cara memverifikasinya untuk mengenali dan mengantisipasi si hoax ini tersebut? Nah, banyak kita harus yang pertama di sini verifikasi sumber. Untuk verifikasi sumber itu Bapak Ibu banyak sekali website-website yang menyediakan untuk mengecek fact-nya. Nah, itu di sini salah satunya saya tulis Turn Back Hoax, itu bisa dibuka nanti Google Fact.
Google Fact Check itu ada, dan dari Komdigi Indonesia sendiri juga sudah mempunyai itu untuk memverifikasi sumber apakah berita ini benar atau salah. Terus yang kedua, analisis dari gaya bahasanya. Apakah gaya bahasanya ini seperti robot atau tidak? Yang ketiga, cek detail visualnya, apakah tangannya aneh, teksnya blur, latar belakangnya tidak sinkron. Nah, ini ada contoh hasil transfer BCA yang saya buat dengan AI dan yang asli gitu. Bapak Ibu lihat sendiri, hasilnya itu nggak sempurna gitu. Dilihat dari fontsnya, dilihat dari background BCA-nya, itu tuh missing gitu, banyak yang missing. Jadi kalau kita tidak hati-hati, itu AI sudah bisa memanipulasi hasil transfer kita gitu. Jadi harus hati-hati sekali gitu. Jadi walaupun transaksinya sama, tapi banyak kekurangannya, bisa dicek di sini, yang di sebelah kanan yang palsu, yang kiri yang benar. Jadi dia tuh cuman ke crop separuh. Jadi hati-hati kalau misalnya ada transferan seperti ini. Itu salah satu contohnya. Nah, tips rekomendasi dari saya, yang pertama itu tingkatkan literasi digital, yang itu penting banget. Terus laporkan konten mencurigakan, itu juga ada. Saya sudah lihat di website Komdigi, ketika kita melihat konten-konten digital itu bisa langsung dilaporkan di situs Komdigi, dan ikuti sumber yang resmi. Biasanya kalau sosial media, misal kita mau mengikuti berita-berita informasi yang terjadi di Indonesia, itu ada checklist birunya. Nah, itu biasanya informasi yang benar, bukan dari akun robot atau yang dari share-sharean itu. Jadi, di sini think before you share, apakah ini benar, apakah ini bermanfaat, apakah ini menginspirasi, apakah ini penting sebelum di-share, ataukah, dan ini harus diikutin benar. Sebelum kita nge-share sesuatu, kita harus berpikir, benar-benar berpikir gitu. Nah, penutup dari saya tuh kesimpulannya, kesadaran adalah benteng pertama melawan hoax. AI bisa menjadi pedang bermata dua. Mari kita gunakan untuk kebaikan. Jadi dari seluruh informasi yang saya informasikan, berikut penutup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Anggi atas pemaparannya, sangat bermanfaat. Saya juga baru tahu ya, ternyata Indonesia sendiri ada Komdigi ya yang bisa ngecek informasi-informasi hoax itu. Oh, setelah ini saya akan coba. Terima kasih Kak Anggi. Selanjutnya kita akan masuk sesi kedua dengan tema tips aman dan bijak gunakan teknologi sehari-hari yang akan dibawakan oleh Ibu Raden Roro Oktanti Mulyaning Tias. Beliau adalah dosen, pengembang perangkat lunak, dan praktisi teknologi dengan pengalaman lebih dari 9 tahun di bidang rekayasa perangkat lunak dan manajemen teknologi. Saat ini, beliau mengajar di UPN Veteran Jakarta, serta aktif sebagai pengajar coding untuk anak-anak di The Hacker Maker. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kepala Program Studi Informatika di STMIK Amik Bandung dan pernah mengajar di Universitas Pertahanan RI. Ibu Oktanti meraih gelar Magister Sains bidang Software Engineering dari University of Tartu, Estonia, melalui program gelar bersama Tallinn University of Technology dengan dukungan beasiswa Dora Plus dan Erasmus Plus di Masaryk University, Republik Ceko. Gelar Sarjana Ilmu Komputer beliau peroleh dari Universitas Brawijaya. Selain mengajar, Ibu Tanti berpengalaman sebagai Chief Technology Officer di femalepreneur.id, memimpin tim teknologi dan mengembangkan platform digital berbasis Laravel. Beliau juga pernah menjadi back-end developer di PT Altrovis Technoglobal dan programmer di LIPI. Minatnya meliputi arsitektur microservice, UX research, IoT, dan pembelajaran mesin. Kepada Ibu Tanti, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Oke, ya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Zahid selaku Fungsi Sosial Budaya dari KBRI Dhaka, serta terima kasih juga untuk kesempatannya pada KBRI Dhaka dan Ruanita untuk saya dalam menyampaikan materi hari ini tentang tips aman bijak untuk gunakan teknologi sehari-hari.
Terima kasih juga untuk para WNI dari Bangladesh ya. Saya akan mempresentasikan untuk slide-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Ya, mungkin kalau presentasi dari saya ini lebih ke bagaimana langsung praktiknya ya dalam sehari-hari. Tadi sebelumnya sudah dibawakan oleh Bu Anggi, eh, lebih dari segi AI-nya seperti apa. Mungkin saya membahas sedikit juga terkait tentang hoax. Hoax ini tadi sudah dijabarkan lebih detail ya dengan Bu Anggi. Mungkin hanya secara singkat saja saya sampaikan lagi tentang hoax ini. Jadi dari banyaknya kasus hoax di Indonesia ini, ada sebuah penelitian ya di sini dari salah satu peneliti yaitu Aris Sarjito, beberapa langkahnya yang bisa dilakukan dan ini juga menjadi salah satu yang sedang kita lakukan ya hari ini untuk kampanye edukasi literasi digital yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Kemudian dari langkah selanjutnya diharapkan adanya kebijakan yang lebih tegas pada platform media sosial untuk penyebaran konten disinformasi dan peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan platform digital untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengendalian informasi. Lalu, nah ini yang perlu kita perhatikan ya saat kita berinteraksi di sosial media utamanya ya. Kalau Bapak Ibu mungkin mengakses internet kan berdasarkan dari data juga kebanyakan untuk mengakses sosial media ya. Sebenarnya itu juga diatur dan mungkin para Bapak Ibu juga sudah lumayan umum. Ini mungkin sebagai reminder lagi bagi kita di mana di Indonesia sendiri karena pasti ketika saya pun di Estonia dulu ya tetap untuk aktif melihat berbagai situs ataupun sosial media di Indonesia. Nah, tetapi semenjak tahun 2008 ya, dan di sini terdapat juga di 2024 di mana diatur juga di Undang-Undang di pasal 27 ayat 1 setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan, ini saya garis bawahi ya, eh, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau penyemaran nama baik. Jadi ini kenapa saya cantumkan di sini dan di sini ada kaitannya dengan UU ITE di nomor 11 tahun 2008. Jadi sebenarnya ada beberapa pasal di sini yang terdapat sanksinya ya. Di sini dengan hukuman pidana maupun dengan denda sebanyak 1 miliar, salah satunya dari pasal ayat 1. Nah, karena yang sering terjadi di internet ini atau di sosial media ya utamanya yaitu dari pasal 27 ayat 1. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, biasanya tadi mungkin yang sudah dibahas sebelumnya oleh Bu Anggi ya, biasanya banyak hinaan ataupun cacian gitu ya yang dilontarkan oleh seseorang atau beberapa orang di sosial media itu utamanya itu terlihat dari berita hoax. Jadi belum tentu beritanya benar, tapi karena berita hoax ini memang sangat memancing emosi ya biasanya dengan kata-katanya yang clickbait gitu ya. Jadi dari Kepala BSSN sendiri memberikan 8 tips. Jadi sebelum saya memberikan tips gitu ya berdasarkan pengalaman, di sini tadi juga sudah disebutkan ya, jadi saya nggak terlalu membahas tentang ini, di mana kita harus lihat dulu tampilan beritanya. Apakah ada kejanggalan? Jadi kadang tuh linknya tersebut hanya kayak clickbait aja. Clickbait di sini maksudnya jadi akhirnya mengajak seseorang atau mempengaruhi seseorang untuk membuka padahal belum tentu itu sesuai gitu. Jadi kita harus juga mengecek apakah judul dan isi beritanya ini sesuai dan kita juga bisa lihat sumber beritanya ini apakah terverifikasi oleh Dewan Pers. Jadi kan beberapa media pers di Indonesia gitu ya pasti sudah terverifikasi gitu. Jangan sampai yang paling umumnya biasanya blog itu kan hanya tulisan seorang ya. Jadi kita benar-benar harus melihat dan biasanya kalau artikel yang resmi itu juga mencantumkan referensi-referensi yang valid gitu.
Kemudian, jadi di sini referensi yang saya maksud ini bisa juga masuk ke poin 4. Jadi kita harus melihat data pendukungnya, apakah memiliki data pendukung yang berasal dari media online yang terverifikasi atau dari penelitian yang memang valid. Lalu cek tanggal dari berita tersebut. Apakah biasanya kalau berita hoax ini tanggalnya itu asal-asalan ya atau nggak pasti. Jadi kita harus lihat. Begitupun juga untuk kira-kira dalam waktunya berapa lama. Kadang berita yang lama terus diangkat lagi ke masyarakat, kemudian isinya itu diubah gitu. Jadi kita harus waspada akan hal ini. Kemudian cek kredibilitas penulis, biasanya kan ada penulisnya ya. Nah, kalau berita hoax itu salah satunya juga penulisnya itu tidak jelas gitu dari mana. Walaupun sebenarnya ada juga beberapa artikel yang memang resmi tapi ditulisnya hanya admin gitu. Tapi alangkah lebih baiknya ketika Bapak Ibu ingin meng-share sebuah informasi, lebih baik yang penulisnya itu memang jelas dan kita bisa melihat dengan Google pun kita sudah bisa melihat biografi dan riwayat dari kepenulisannya. Kemudian, nah dari ciri dari berita hoax ini kita juga bisa lihat keberpihakannya. Kadang tuh lebih kayak menjadi provokator dari berita tersebut, lebih memprovokasi seseorang untuk membenci atau memberikan hinaan. Oleh karena itu, saya tadi bilang kebanyakan banyak komentar-komentar yang akhirnya keluar gitu ya dari para masyarakat itu karena keberpihakan dari berita hoax ini. Lalu tadi verifikasi sudah lebih detail ya dijelaskan sama Bu Anggi, jadi saya tidak terlalu membahas lagi. Nah, tips lainnya dari saya tadi ya, jangan mudah terpancing dalam memberikan argumen hinaan. Tadi ingat juga ada pasal juga yang mengatur tentang itu. Kemudian yang selanjutnya itu sama sebelum kita share. Pokoknya intinya sebelum kita share baik itu di grup WhatsApp, yang paling sering mungkin di grup WhatsApp ya, karena kita sangat mudah untuk terinteraksi dengan orang-orang selain dari Instagram, Facebook, mungkin yang paling bisa langsung itu kan biasanya yang daily kita lakukan itu di grup WhatsApp ya. Jadi benar-benar pastikan kalau berita itu valid dari beberapa tips yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian ini ada istilah lain ya, kalau tadi kita belajar tentang berita hoax gitu. Di sini juga di dalam kasus penipuan di internet itu ada namanya phishing. Nah, phishing ini mungkin sebenarnya sudah sangat sering ya, sudah beberapa tahun ini terjadi. Jadi phishing ini berasal dari kata phishing yang diplesetkan, di mana pelakunya itu namanya phisher. Nah, phisher ini dia nggak ada hubungannya sama sekali tentang memancing ikan ini, tapi lebih ke kata memancingnya itu sendiri. Jadi misalnya di sini ya, yang paling sering terjadi dan sangat fatal itu di sini kita bisa lihat contohnya. Ini saya sumbernya salah satunya dari media Indonesia ya, dari pers di Indonesia. Nah, biasanya itu yang paling fatal ini berupa sebuah link gitu, dan .apk ini untuk nge-download ya sebuah aplikasi. Jadi ketika kita mengklik aplikasi tersebut dan aplikasi tersebut terdownload di HP kita gitu, HP kita masing-masing, langsung seluruh data. Jadi aplikasi tersebut kan memang sudah didesain untuk bisa mengambil data-data yang ada di user. Jadi kita harus hati-hati ya ketika ada mulai dari orang tidak dikenal itu menchat kita misalnya di WhatsApp atau di Instagram gitu, kita sudah harus sangat hati-hati. Bisa jadi link yang kita terima ini ketika kita klik, biasanya kalau untuk yang aplikasi ini akan terdownload dan tadi ya langsung mengambil data-data penting. Nah, yang paling fatalnya kan ketika data e-banking kita misalnya atau data mobile banking kita terambil, langsung saldonya tersebut itu yang bisa langsung diambil sama phisher ini. Nah, ada juga phishing ini, dia juga berupa misalnya untuk kirim ke email ya. Contohnya misalnya di sini. Nah, biasanya phishing ini dilakukan dengan cara kata-kata yang menakuti penggunanya atau menakuti masyarakat sehingga masyarakat tersebut langsung mengklik, padahal link di sini belum tentu link resmi. Jadi ketika Bapak Ibu menerima sebuah message atau chat atau misalnya menerima sebuah email gitu ya dari bank, mungkin di Dhaka atau di Bangladesh juga, pastikan di sana
ada bank-bank juga tempat para Bapak Ibu menyimpan uang masing-masing ya, itu harus sangat hati-hati. Karena untuk hal-hal seperti ini saya memberi contoh di Indonesia karena tempat saya tinggal saat ini ya, tapi ketika saya di Estonia pun juga ada kemungkinan seperti itu gitu. Jadi kasus yang tentang ini tuh sudah mendunia. Jadi kita harus hati-hati gitu. Intinya phishing ini di mana tekniknya yang umum itu ini ya, menakut-nakuti korban, mengirimi email, kemudian korban tersebut diberi sebuah tautan untuk atau berupa link ya, atau berupa aplikasi seperti ini untuk diklik. Dari klik tersebut kalau yang untuk phishing link seperti ini terkait dengan istilah lainnya yang bernama spoofing. Kalau phishing seperti ini biasanya bentuknya ini berupa link download di sini ya, yang akan otomatis terinstall di HP Bapak Ibu. Nah, lalu tadi spoofing yang sempat saya bilang ini membuat halaman login palsu. Jadi tadi kan kita sempat melihat ada tautan linknya yang bisa diklik. Nah, biasanya selanjutnya tersebut user akan diarahkan kepada sebuah ini ya, sebuah tautan. Nah, yang perlu kita sadari di sini, yang perlu kita waspadai untuk linknya ini. Apakah linknya ini merupakan link yang asli gitu? Untuk misalnya ini contohnya ya dari Facebook. Facebook tersebut kan juga biasa kita sudah memasukkan data-data kita di sana, bahkan misalnya nomor telepon pun biasanya sudah ada gitu di Facebook untuk kita verifikasi. Nah ini yang perlu kita waspadai ya. Dan ini juga misalnya login itu biasanya kita bisa juga menggunakan untuk mencegah misalnya kita udah terlanjur memasukkan data kita ke sini gitu ya. Atau ada orang ini kasus lain. Misalnya kalau spoofing ini kan ada orang yang terpancing gitu ya. Misalnya kita sebagai masyarakat terus orang tersebut terpancing terus memasukkan data-data di sini. Nah, data-data tersebut nanti karena bukan situs yang asli melainkan situs yang diberikan oleh tadi pelaku spoofing ini, maka data-data kita bisa menjadi diakses sama pelaku spoofing ini untuk melakukan kejahatan gitu, untuk mengambil semua data kita. Nah, tetapi juga bisa jadi ada juga ini ya, mungkin ini tambahan selain yang saya jelaskan di sini, karena ini terkait juga sosial media dan sudah banyak juga terjadi ya, termasuk di Indonesia gitu, karena bahkan teman-teman terdekat saya pun sudah banyak yang mengalami hal ini gitu, baik itu di Instagram, biasanya banyak di Instagram atau Facebook itu juga banyak orang-orang yang mencoba untuk masuk ke akun kita, kemudian pura-pura menjadi kita dan melakukan chat gitu ke teman-teman kita untuk mentransfer dana, misalnya minjem dana dan lain-lain. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan itu kita bisa menerapkan multi-factor authentication. Nah, itu maksudnya apa? Jadi Bapak Ibu bisa melakukan login ini tidak hanya terbatas di websitenya ya, tapi bisa di-linkkan ke nomor HP kita ataupun ke WhatsApp kita ataupun bisa juga mungkin ke biometrik dan lain-lain, sehingga untuk orang yang ingin mencoba login ke akun kita tidak otomatis langsung login gitu, karena sekarang banyak sekali ya kejadian seperti itu. Dan untuk memasukkan password juga itu yang perlu kita cermati saat register sebuah akun baru. Jangan pakai password yang memang udah ketebak gitu, misalnya tanggal lahir atau tanggal pernikahan atau tanggal lahir anak gitu. Jadi coba gunakan password juga di-combine dengan simbol ataupun angka gitu. Biasanya sekarang sudah banyak untuk registrasi tersebut itu sudah memberikan notifikasi gitu ke kita atau memberikan informasi ke kita, pakailah password yang aman gitu. Biasanya ada contohnya juga. Karena itu untuk menghindari orang-orang yang akan menghack akun kita. Jadi tadi ada dua hal itu. Nah, kembali lagi ke phishing ini. Jadi kita bisa lihat ya sudah sangat banyak. Di sini ada penelitian dari Defender, namanya Tesian Defender di tahun 2021 antara Juli 2020 sampai Juli 2021. Jadi dari 4 miliar email, hampir 4 miliar email, dan dari hasil identifikasi hampir 2 juta sebagai kemungkinan
berbahaya, terdapat penerimaan identitas, tadi yang sempat saya bilang ya, rekayasa sosial atau niat jahat. Dan karyawan pada sebuah perusahaan secara global akan menerima rata-rata 14 email jahat per tahun. Sementara ada penelitian lain dari Symantec bahwa sepanjang 2020 ada 1 dari setiap 4.200 email adalah email phishing. Nah, di sini bahkan pelanggaran datanya sampai 90% ya dari pelanggaran data menurut Cisco. Ini di tahun 2021, 4 tahun yang lalu. Nah, di sini juga ada juga beberapa penelitian juga yang tadi saya bilang tidak hanya di Indonesia ya, beberapa domain di sini pun sudah terdapat phishing. Baik itu juga di sini ada beberapa juga domain dari negara-negara yang sudah maju padahal ya. Tapi justru banyak gitu, masih banyak phishing. Jadi itu yang perlu kita waspadai. Berikut pun di Kak, industri juga sudah banyak. mohon izin Kak Oktavianti, waktu tersisa 5 menit lagi. Oke, ya terima kasih. Kemudian di sini tipsnya, jadi ada beberapa hal ya. Kita tidak mudah percaya, jangan mudah percaya, dan bersikap tenang ketika menerima sebuah pesan, walaupun itu pesan yang menakut-nakuti kita gitu. Jangan langsung kita, yang kedua, mengklik tautan tersebut. Kita harus aware, kalau dari pemerintah Indonesia sendiri kan ada .gov.id ya, tetapi kita juga harus waspada ketika link tersebut terdapat typo. Kemudian kita jangan sembarangan memasukkan data pribadi. Jadi pastikan dulu linknya tersebut memang link yang resmi. Nah, terakhir ini tentang love scamming ini juga yang saya lihat banyak terjadi ya saat ini di masyarakat, di mana namanya love karena berkedok asmara atau romansa. Jadi biasanya ini terdapat di ini ya, dimulai dari biasanya dating apps atau sosial media. Ada seorang gitu mengajak berkenalan, dan di sini kalau dari Malaysia sendiri aja di sini sudah banyak ya, kebanyakan yang dilaporkan itu adalah akhirnya terdapat kerugian dengan sebesar ini, dan kebanyakan juga di sini kita lihat korbannya ini perempuan, walaupun dari laki-laki juga banyak ya. Nah, ini beberapa kasus tingginya nanti bisa mungkin bisa dibaca, dan ini ya tadi tekniknya itu. Nah, ini juga yang sempat saya lihat ya, salah satu akun Instagram mungkin yang Bapak Ibu bisa lihat, ini akun Instagram yang memang dia memberikan edukasi ya, bagaimana untuk jangan sampai kita terkena love scamming, di mana di sini yang biasa disampaikan gitu kepada korbannya ini, profilnya ini biasanya jauh gitu, orangnya jauh sebagai player, kemudian juga ketika orang tersebut sudah jatuh gitu ya ke perangkapnya, sudah mulai menaruh perasaan dan lain-lain, terus dibilang dia butuh dana dan lain-lain, atau bisa jadi dia mempengaruhi korbannya untuk mengirimkan foto-foto asusila gitu, sehingga itu bisa menjadi ancaman untuk memberikan dana ke pelaku. Jadi itu yang perlu kita hati-hati. Nah, tipsnya ini ya, jangan mudah percaya dengan profil orang yang tidak dikenal atau mengajak berkenalan di sosial media gitu ya. Jangan mudah terbawa perasaan dengan profil, foto menarik atau rayuan seorang yang tidak dikenal di sosial media. Jangan mudah memberikan gambar, foto yang mengandung konten ataupun video asusila kepada orang yang tidak dikenal di sosial media, dan jangan mudah memberikan data pribadi ke orang tidak dikenal. Jadi biasanya juga walaupun misalnya tidak sampai memberikan foto, bisa jadi korban tersebut sudah memberikan data-data pribadi. Nah, itu yang perlu kita hati-hati ya. Berikut saya sudah selesai ya untuk materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Berikut ID saya dan LinkedIn untuk kita bisa tetap berkomunikasi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bu Tanti atas pemaparan dan tips-tipsnya yang sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari ya, berkaitan dengan sosial media juga. Bapak Ibu, untuk yang ingin mengajukan pertanyaan bisa diajukan lewat kolom chat. Ini ada 2 pertanyaan yang sudah masuk pribadi. Akan saya masukkan. Sebelumnya, karena ini udah banyak partisipan, Kak Ana, apakah bisa kita untuk mengambil gambar sekali lagi? Boleh, silahkan.
Oke, Bapak Ibu semua mohon dihidupkan videonya ya. Kita akan mengambil gambar. Hitungan ketiga, Kak Ana akan mulai mengambil gambar kita. 1, 2, 3. Belum semua ini Kak kayaknya. Coba Belum diulang semua. lagi. Oke. Bapak Ibu, sekali lagi ya kita ulang. Untuk videonya mohon dihidupkan. Hitungan ketiga akan diambil gambar. 1, 2, 3. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke chat pribadi. Mungkin teman yang bersangkutan malu untuk menulisnya. Saya akan membacakan. Ini yang berkaitan dengan sosial media Facebook. Kepada Kak Anggi atau Ibu Tanti mungkin nanti bisa menjawabnya. Pertanyaannya, bagaimana cara memverifikasi kalau kita mendapat pesan hadiah digital melalui Facebook, sedangkan sang artis itu yang artis itu sudah melakukan video call dan benar-benar wajahnya terlihat seperti artis asli. Pertanyaan pertama. Dan yang kedua, ini berkaitan dengan Wi-Fi. Bagaimana memilih jaringan Wi-Fi di tempat publik dan tips yang aman, contohnya seperti di bandara, terminal, atau stasiun kereta, dan juga apakah ini juga berkaitan dengan data AI itu, Kak. Biasanya di dalam Wi-Fi itu kan kita kan memasukkan nomor HP. Nah, setelah kita memasukkan nomor HP untuk apa ya istilahnya itu? Buat login itu loh, Kak. Setelahnya itu akan banyak pesan dan telepon yang nyasar ke nomor kita. Apakah itu juga masuk ke dalam seperti sindikat itu, Kak? Ya, 2 pertanyaan itu yang sudah masuk. Silahkan dijawab boleh Kak Anggi atau Ibu Tanti. Terima kasih. Ya, halo. Apakah suara saya terdengar, Mbak? Sudah terdengar? Kak Oh Anggi ya, sudah terdengar. jadi izin menjawab untuk yang tadi pertanyaan pertama, yaitu bagaimana cara memverifikasi pesan hadiah lewat Facebook ya. Nah, tadi sejalan sama seperti yang saya paparkan, itu salah satunya ada di deepfake, itu si pelaku menggunakan metode itu, jadi dia eh, video call-nya itu menggunakan video yang lama yang pernah diunggah si artis tersebut dan diambil dan dia untuk ditunjukkan di waktu telepon untuk dilihatkan ke korban. Nah, menurut saya itu kita harus waspada. Yang pertama, cek sumber pesannya. Apakah pesan tersebut berasal dari akun si artis tersebut. Biasanya kan kalau ada akun-akun artis itu kan dia ada centang birunya ya. Pastikan pesan itu datang dari situ gitu. Jadi lihat centang birunya untuk halaman artis tersebut atau cek semuanya di sosial media apakah sama atau tidak. Terus cek lagi, periksa alamat tautan. Jadi link yang diberikan itu apakah di situ ada link aneh ketika diklik itu mengarah kemana nih? Kalau di kan tanpa diklik aja kita ngarahkan kursor di pojok sebelah kiri itu kan akan terlihat itu HTTP-nya itu kemana gitu. Jadi nggak perlu diklik tapi diarahkan aja kursornya. Jadi kalau dia mengarah ke akun si artis itu yang benar, berarti itu benar. Tapi kalau itu mengarah ke tautan yang lain, berarti itu salah. Terus pastikan jangan pernah memberikan data pribadi, OTP, apapun yang 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 data yang penting lah di pemilik
apa sih namanya punya mbaknya itu tidak boleh di-share. Itu nggak, jangan di-share terlebih dahulu. Pastikan yang nomor satu, dua tadi yang saya sebutkan itu benar. Nah, terus eh, coba cek ada apakah di sana kalau misalnya memang itu udah ternyata tidak sesuai dari data-data yang tadi saya sebutkan nomor satu, apakah linknya nggak benar, terus itu tautannya salah dan lain sebagainya. Itu menurut saya langsung aja sih dilaporkan atau di-report. Kalau di Facebook kan ada ya. Jadi kalau misalnya nanti kita bantu untuk report, itu link-link seperti itu nanti tidak akan muncul lagi ke pesan Facebook kita. Jadi ketika kita mendapatkan itu, jadi harus di-report atau masuk ke eh, help centernya di si Facebook tersebut dikonfirmasi apakah benar atau enggak. Yang pertanyaan satu itu, terus yang kedua untuk WiFi di tempat aman atau publik ya. Kalau menurut saya tidak nomor handphone yang diambil dari WiFi seperti kayak bandara, terus di tempat-tempat publik itu biasanya untuk verifikasi aja apakah untuk akun OTP itu masuk ke nomor handphone tersebut untuk verifikasi bahwa ini benar yang menggunakan akses wifi-nya adalah itu. Terus dia kan eh, pasti ngelihat kan apakah si jaringan ini resmi punya bandara tersebut apa enggak. Biasanya kalau itu resmi punyanya bandara atau resmi punyanya toko-toko yang terkenal itu data pribadi kita biasanya mereka sudah punya aturan sendiri tidak boleh men-sharekan data pribadi pengguna layanan tersebut gitu. Jadi tadi yang seperti siapa Mbak yang sampaikan itu sudah ada kayak aturannya begitu. Jadi mungkin misalnya kalau kita mengisi form secara random atau kita mungkin dulunya pernah ngisi form mau daftar ke aplikasi ini apa aplikasi yang tidak jelas gitu. Nah, dan kita tidak sengaja memasukkan nomor telepon. Nah, mungkin dari situ hal-hal itu bisa terjadi. Tapi kalau menurut saya, kalau yang di tempat-tempat publik yang sudah resmi itu jarang sekali kejadian. Tapi kalau yang tidak resmi itu mungkin bisa saja terjadi. Jadi data tersebut dijual belikan dan untuk disebarkan secara gratis di orang-orang yang seperti itu. Bahkan kita sendiri tuh punya ada forum yang kayak jual jual beli data itu, forum hacker seperti itu. Nah, itu bisa bisa saja terjadi. Nah, harapannya di situ eh, pilih yang jaringan yang tepat sesuai dengan SSD bandara tersebut. Terus gunakan koneksi yang biasanya jangan memasukkan nomor telepon atau pakai SSD yang publik yang bisa langsung connect gitu. Kalau tidak ada berarti memang mau nggak mau. Terus periksa mode keamanannya. Jadi di situ ada mode keamanannya entah itu paspor, entah itu WAP dan WEP dan lain sebagainya. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin eh, Kak Oktanti bisa menambahkan. Oke. Ya, saya mau menambahkan beberapa poin ya tadi yang sempat disampaikan sama Mbak Anggi. Dari yang pesan hadiah tersebut, kalau saya lihat ini pesan hadiah kemudian dari artis video call ini merupakan hal yang memang sudah sering terjadi gitu ya. Kalau saya lihat-lihat di beberapa mungkin kalau tadi kan tentang Vedon official ada beberapa akun juga yang mengulas gitu tentang penipuan. Jadi ini merupakan salah satu penipuan yang sudah banyak gitu terjadi dengan memanfaatkan teknologi yang ada ya. Mungkin dengan AI gitu sehingga terlihat sama dengan artisnya. Nah, tadi sudah disebutkan ya sama Mbak Anggi, kita bisa mengecek gitu ke artisnya, tapi kita juga harus waspada kalau artisnya ini memang terkena hack juga gitu. Jadi kita lihat dari aktivitas atau story artisnya tersebut, apakah memang ada kecurigaan gitu. Biasanya kan kalau artisnya sendiri, dia pun juga memperlihatkan keadaannya sedang ngapain gitu, ada dianya sendiri di dalam story-nya, tapi kalau sudah mulai kejanggalan tidak ada story-nya atau story-nya seperti memperlihatkan bukan aktivitas hidupnya seperti biasanya itu perlu kita waspadai gitu. Nah, juga biasanya kalau pesan hadiah gitu bisa jadi kitanya atau korbannya malah dimintain uang gitu. Itu yang perlu diwaspadai, jangan sampai
sudah terlanjur mentransfer gitu ke pelakunya dan baru menyadari kalau itu ternyata penipuan. Karena hal tersebut merupakan salah satu penipuan ya, kalau dari saya sih lebih baik diabaikan saja gitu kalau terjadi gitu di diri Bapak Ibu. Nah, lalu untuk tadi terkait WiFi ini, yang pernah saya terima sih, maksudnya yang pernah saya pelajari gitu dari beberapa ahli terkait ini, ketika kita memakai WiFi di publik itu lebih baik kita jangan membuka akun-akun yang memang banyak berisi tentang informasi pribadi kita, misalnya tentang m-banking atau e-banking kita, usahakan itu kita pakai jaringan kita sendiri, jangan sampai dibuka di publik gitu ya. Jadi usahakan juga ketika Bapak Ibu ingin login WiFi itu, biasanya di situ kalau memang yang resmi ada tercantum apa saja yang biasanya kayak ininya kan, ketika kita, begitupun kalau kita menginstal aplikasi, biasanya ada beberapa hal yang kita perhatikan gitu, yang nantinya akan kita setujui intinya kalau untuk, Tuhan, jadi harap diperhatikan. aduh. Jangan sampai ada data-data pribadi kita setujui untuk dimasukkan ke dalam WiFi tersebut. Jadi harus hati-hati. Ya, itu sih tips dari saya. Baik, terima kasih untuk jawabannya dan pemaparannya Kak Anggi dan Ibu Tanti. Ini ada 2 pertanyaan lagi yang sudah masuk. Saya bacakan dari Bapak Sahid. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab atas keamanan data pribadi kita di dunia digital? Diri sendiri, platform aplikasi seperti FB, WA, dan lain-lain, atau pemerintah Kominfo? Apakah algoritma media sosial membuat kita makin sulit membedakan fakta dan manipulasi? Karena kita digiring secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, kalau kita mengikuti sesuatu yang akhirnya menjadi viral, karena secara tidak langsung algoritma menyajikan informasi berdasarkan emosi dan keterlibatan atau engagement, bukan berdasarkan kebenaran. Bagaimana mengatasinya? Kalau melihat hal di atas, kita masih menggunakan teknologi atau justru kita yang sedang digunakan oleh teknologi? Dan pertanyaan satu lagi dari Ibu Rida, untuk Kak Anggi, pertanyaannya, bila AI sudah memposting sesuai algoritma behavior pada sosial media, bagaimana cara menganulir atau keluar dari algoritma tersebut? Mungkin contohnya kita mencari resep semur jengkol, itu akan keluar terus-terusan di Facebook, di Instagram itu tentang semur jengkol. Bagaimana cara keluarnya? Itu Kak Anggi pertanyaannya. Terima kasih. Saya coba menjawab yang pertanyaan yang pertama ya dari Pak Sahid ini. Kalau dari berdasarkan tadi acuan dari yang sempat saya sharing ya dari penelitian yang ada gitu, sebenarnya di sini bukan tentang siapa yang paling bertanggung jawab, tapi bagaimana untuk bisa berkontribusi masing-masing gitu, atau kalau dari diri sendiri kita bisa bertanggung jawab lebih bijak ya tadi dengan beberapa hal yang mungkin bisa diterapkan gitu ke diri masing-masing. Begitupun dari pemerintah ataupun platform aplikasi bisa melakukan kolaborasi. Misalnya contohnya di WhatsApp ataupun di Instagram gitu atau Facebook, dari pemerintah sendiri kan menegaskan ada undang-undang ITE di sini ya. Undang-undang ITE untuk kita ini tidak bisa melakukan cacian hinaan sembarangan gitu. Mungkin itu pun bisa diterapkan di Instagram ya, ketika ada sebuah cacian atau hinaan bisa menjadi notifikasi gitu ke para masyarakat kalau kita tidak bisa sembarangan membubuhkan atau melakukan typing komen seperti hal tersebut. Dari pemerintah Kominfo pun juga setahu saya juga sedang terus berusaha untuk bagaimana caranya melindungi masyarakat dari konten-konten, salah satunya konten judul ya. Saat ini yang terus berkembang yang saya lihat ini banyak website, kemudian website tersebut disisipkan atau akhirnya di-refer ke
akun-akun judul gitu. Dari masyarakat mungkin kita juga bisa membantu Kominfo dengan cara kita memberitahu nih, atau nggak kita melaporkan beberapa situs gitu yang menjadi sasaran hacker untuk dibuat ke arah judul. Nah, kemudian dari algoritma ini sendiri, kalau dari pengalaman saya ya, ketika kita sudah makin digiring gitu, secara tidak sadar, akhirnya banyak konten-konten yang sebenarnya ini kita nggak berkenan gitu untuk melihat. Kalau pertama kali itu yang masih bisa dilakukan itu dengan kita, biasanya kan ada ya, salah satunya misalnya di Instagram. Setahu saya sih di Instagram itu kita bisa lihat untuk bisa memilih kita nggak mau ada konten ini lagi gitu. Kalau kita memilih menu tersebut, biasanya konten tersebut akan hilang gitu, tidak lagi ada. Tetapi kalau memang sudah sangat banyak gitu, kalau saya sendiri waktu itu saya melakukan detox, detox ini ya, detox sosial media gitu. Jadi kira-kira 1 bulan gitu, saya tidak mengakses sosial media saya, bukan di ini ya, bukan di delete gitu, lebih di nonaktifkan. Nanti biasanya setelah 1 bulan tersebut, konten-konten yang tadi kurang berkenan buat saya itu biasanya sudah tidak ada, karena biasanya algoritma yang saya lihat di sini tuh dia bekerjanya itu tiap hari ya, daily. Kita misalnya tadi misalnya contohnya resep, nanti pasti selanjutnya tiap harinya akan menampilkan resep gitu. Mungkin itu bisa jadi solusi. Nah, kalau pertanyaan berikutnya tentang apakah kita yang menggunakan teknologi atau kita yang sedang digunakan oleh teknologi. Nah, itu kembali lagi bagaimana kita bisa bijak menyikapi teknologi ini, karena kan teknologi ini sudah berkembang sangat luas ya menurut saya. Kadang itu bisa menjadi pengaruh negatif ataupun bisa jadi positif juga gitu untuk kita. Mungkin bisa dengan cara kita untuk lebih bijak menyikapi hal tersebut dengan salah satunya mengakses konten yang memang kita perlukan gitu, karena kadang konten-konten yang kita tidak perlukan itu nanti malah dia memberikan suggestion atau bisa jadi malah mengambil data-data penting gitu di diri kita. Mungkin bisa dimulai dari diri kita sendiri untuk lebih bijak menggunakan teknologi salah satunya bisa saat kita lagi searching information di internet. Ya, mungkin dari Mbak Anggi mau menambahkan juga. Boleh sedikit menambahkan dari Kak Oktaviani. Tadi pertanyaan dari Pak Sahid, saya setuju dengan Kak Oktaviani. Jadi itu sebenarnya Bapak itu apa namanya, untuk bukan dari pihak-pihak yang maksudnya itu kewajiban kita bersama untuk menjaga keamanan data pribadi kita semua. Bersama itu bersama siapa di sini? Seperti yang Bapak tadi sebutkan, yang pertama kita sendiri. Bagaimana kita menjaga data kita sendiri. Jadi menjaga kerahasiaan kata sandi, mengatur privasi akun, memilih layanan yang aman yang kita mau lihat. Jadi itu menurut saya menjadi tanggung jawab pribadi, karena di sini juga di para penyedia layanan digital atau platform seperti sosial media, Google atau marketplace itu mereka sudah menerapkan kayak memberikan kebijakan privacy, apa yang boleh di-share dan apa yang tidak boleh di-share. Nah, itu yang sangat penting yang biasanya kita skip. Yang di awal kita ketika kita mengenerate suatu akun di sosial media atau di suatu platform news dan lain sebagainya mau berlangganan tentang itu, kita kebanyakan nge-skip itu, padahal di sana itu sendiri itu sudah ditulis kalau kebijakan yang mereka buat itu seperti apa. Nah, di situ yang jadi itu juga harus dilindungi dari penyedia layanan digital atau platform tersebut. Nah, yang ketiga itu dengan siapa? Lagi dengan otomatis dengan pemerintah. Jadi di sini pemerintah sebagai regulator itu berhak atau harus membuat aturan yang sesuai dengan perlindungan data pribadi. Nah, itu di Indonesia saya lihat sudah ada peraturan itu, jadi kita harus mematuhi dan mengerti seperti apa peraturan pemerintah tentang eh, perlindungan data pribadi tersebut. Jadi itu tanggung jawab siapa ya, tanggung jawab kita bersama gitu, tidak hanya kita sendiri tapi pemerintah juga dan penyedia layanan digital juga. Jadi seperti itu. Nah, tadi juga sudah disinggung dengan Kak Oktaviani kalau apakah kita akan dimanfaatkan eh,
produk digital memanfaatkan ini dengan seperti apa gitu. Jadi kalau menurut saya si teknologi digital ini akan sangat membantu kalau kita gunakan dengan cara yang tepat. Misalnya kayak layanan eh, seperti ChatGPT atau asisten virtual itu akan sangat membantu. Kayak kalau saya di bidang riset itu dia akan membantu meringkas. Jadi eh, biasanya saya kan membaca paper satu hari satu. Jadi dengan adanya virtual assistant ini, jadi kita bisa mensummarize semua paper yang berhubungan dengan riset-riset saya. Jadi dengan adanya asisten virtual ini saya sangat terbantu gitu. Jadi kalau dengan banyaknya teknologi yang sekarang sudah ada, nah itu tergantung lagi kepada diri kita sendiri. Kalau kita gunakan untuk sharing-sharing hoax, otomatis itu akan menjadi sangat negatif gitu. Padahal kita tadi seperti yang presentasi saya sampaikan, jika kita men-sharing suatu informasi harus dilihat terlebih dahulu apa yang kita sharing, apakah beritanya benar dan lain sebagainya. Nah, itu akan mengarah membawa kita ke arah negatif atau positif penggunaan teknologi ini gitu. Terus yang pertanyaan yang kedua itu bagaimana sih cara keluar dari AI behavior yang udah tidak sengaja kayak tadi mencari resep semur jengkol dan yang keluar itu terus gitu. Nah, yang bisa saya sampaikan yang pertama itu batasi jejak digitalnya, Bu. Jadi bagaimana mengurangin itu. Satu, yang pasti kurangi izin akses di aplikasinya, izin akses kamera, mikrofon atau lokasi itu biar tidak bisa nge-tracking aktivitas Bapak Ibu itu sendiri. Terus matikan tracking iklan itu sangat penting atau kita bisa menginstal adblock atau limit ad tracking itu juga sangat berfungsi sekali yang ada di web browser atau di handphone kita. Jadi dia fungsinya untuk ngeblokir untuk ke iklan-iklan yang nge-spam atau yang akan salah satunya nge-track behavior kita itu sendiri. Jadi di sana fungsinya untuk memblokir cookies atau data-data dumbbell yang dari pihak ketiga. Terus untuk mengendalikan algoritmanya sendiri itu seperti apa? Jangan langsung diklik gitu. Jadi misalnya kita lihat dulu nih sekilas. Jadi kalau wah ini nggak sesuai, jangan langsung diklik kontennya. Jadi kalau kita klik ya itu akan terus-menerus algoritmanya akan belajar dari perilaku Bapak Ibu yang sering sekali ngeklik konten-konten yang sama dan akhirnya itu berulang terjadi lagi. Terus rajin-rajin membersihkan riwayat atau pencarian yang di history di web browser itu ada historinya itu bisa di clear dulu jadi biar dia kembali ke settingan awal. Nah kalau kita mau apa sih yang mau disuggestin sosial media ini untuk kita tanpa kita meng-create behavior AI tersebut itu bisa dilihat di mode lihat apa sih yang di Instagram itu for you atau lihat mode terbaru. Nah, itu dilihat dari sana aja di scrolling. Baru kalau kita suka dengan video itu dan kita mau sadar dengan adanya record dari behavior behavior ini, jadi kita klik apa yang kita mau aja gitu. Jadi menurut saya gunakan AI dengan sadar gitu. Jadi kalau kita nggak sadar, nggak sengaja ke klik 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 dan itu akan nge-create behavior Anda sendiri. Jadi itu dan susah untuk memulihkan behavior ke settingan awal gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi kita harus memisahkan mana ruang digital dan mana ruang pribadi. Itu aja sih Mbak El yang bisa saya tambahkan. Ya. Oke, terima kasih Kak Tanti dan Kak Anggi. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Pertanyaan dari Ibu Vera. Saya bacakan. Ini dari penanya ya Kak, saya bacakan. Saya pernah buka Google untuk mencari informasi customer service salah satu bank dan keluar linknya serta centang biru. Kemudian setelah saya klik ternyata itu fake. Langkah lain supaya kita tahu itu fake atau enggak itu gimana ya Kak? Kalau tadi kan yang Kak Anggi sampaikan itu kan bisa cek melalui kursor. Nah, kalau kita mengeceknya lewat HP, itu bagaimana caranya Kak? Nah, pertanyaan yang kedua, masih dari Bu Vera juga,
seberapa aman kita menggunakan aplikasi AI seperti ChatGPT dan Perplexity contohnya, seperti itu, seberapa aman? Itu pertanyaannya, 2 pertanyaan yang mungkin bisa langsung dijawab. Boleh. Coba saya jawab terlebih dahulu. Kepada tadi Ibu Vera ya, kan biasanya kita kalau mau searching untuk customer service sebuah platform digital itu menurut saya kalau Ibu sudah tahu tujuannya saya mau cari customer service BCA, jadi langsung Sepertinya nge-freeze dari Mbak Anggi, Mbak Elia. Halo Nggi, Mungkin bisa ke Mbak Tanti dulu kali ya. ke Kak Tanti. Ya. Oke, ya kalau dari saya, ketika kita mau lihat ini ya customer service itu bisa langsung ke website resminya. Misalnya untuk bank, kita langsung bisa ke customer service, kita bisa langsung ke website resmi banknya. Biasanya kan juga setiap usaha itu ada call centernya ya, apalagi bank yang sudah bank besar misalnya. Jadi Ibu bisa ke bank tersebut menghubungi call centernya. Kalau misalnya ketika men-searching di Google itu takut ternyata tidak resmi gitu ya, bisa coba ke call centernya, menanyakan websitenya apa, dan biasanya juga kalau untuk customer service itu biasanya akan diarahkan ketika kita menghubungi dulu langsung ke banknya gitu. Jadi lebih baik memang langsung ke call centernya aja dulu kalau saran dari saya ya. Atau biasanya kita bisa lihat dari email resminya itu juga ada di websitenya. Dan untuk centang biru itu juga setahu saya semenjak beberapa tahun yang lalu itu bisa dengan dibeli juga gitu, nggak mesti dia mencerminkan itu asli. Jadi kita harus hati-hati juga walaupun ada beberapa akun misalnya direkomendasikan ternyata akun tersebut centang biru. Ya, itu tips dari saya. Ya, Halo, terima tadi mau kasih Kak Tanti. Kak Anggi mungkin sudah bisa gabung Iya, lagi. mohon maaf Pak, tadi di kampus saya ada mati listrik, tiba-tiba mati terus hidup lagi. Jadi sempat keputus. Tadi saya nggak sempat mendengar jawabannya Kak Oktaviani. Jadi kalau menurut saya tadi karena Ibu lewat handphone browsingnya, jadi menurut saya ya kalau kita udah tahu mau mencari customer service, kontak service-nya Amazon, jadi kita langsung ke website resminya Amazon. Jadi di situ langsung ketahuan customer service-nya di mana dan seperti apa. Nah, saya kurang paham kalau yang di e-commerce Indonesia, tapi kalau di India sendiri itu customer service sudah punya layanan chat secara otomatis di dalam platformnya tersebut. Terus dia nomor teleponnya juga sudah tertampil di situ. Jadi nggak perlu kesusahan lagi kita harus browsing ke Google dan lain sebagainya karena di Google itu banyak sekali kayak website-website tiruan dari platform-platform tersebut cuman diplesetkan di nama domainnya itu misalnya amazon.in itu jadi amazon.com. Nah, kadang kita tidak notice kalau ada perbedaan di link tersebut kayak bca.in .id terus nanti diganti bca.com. Nah, itu kebanyakan kita salah sih melihat itu gitu. Itu aja sih yang saya mau tambahkan, Mbak. Baik, Kak Anggi, saya boleh nanya nggak? Tadi kan Kak Anggi kan bilang kan kalau di komputer itu untuk mengecek link itu mungkin itu fake atau sumbernya nggak terpercaya kan bisa menggunakan kursor. Nah, kalau pakai HP ini gimana caranya ya Kak ya? Untuk mengetahui link itu tuh bukan bukan dari link yang sebenarnya gitu, bagaimana caranya Kak? Nah, itu kalau di HP layanan itu masih belum tersedia ya, karena kita mau nggak mau harus ngeklik gitu. Tapi kalau kita searchingnya di Google, itu di Google akan muncul di bawahnya itu linknya itu seperti apa gitu. Jadi jangan diklik terlebih dahulu, baru di cross check dulu HTTP-nya itu udah sesuai dengan apa namanya link aslinya atau belum gitu. Biasanya yang disuggestin di awal-awal itu berupa iklan, advertisement, tapi kita harus scroll ke bawah terus mencari apakah benar akun ini ada gandanya atau tidak. Kalau misalnya nggak ada,
ya terus kita cek di bawahnya udah sesuai, berarti itu yang link yang sesuai gitu. Kalau di handphone memang sangat relatif sangat dia nggak bisa sebesar di eh, apa namanya komputer, jadi kita sangat terbatas sekali untuk ngecek apakah link tersebut benar atau tidak. Jadi bisa diverifikasi di Google di searching engine dulu gitu. Jadi itu di searching engine akan keluar dan di scroll ke bawah dan dilihat lagi di halaman kedua ketiga apakah ada link yang sama atau enggak gitu. Itu sih Mbak El. Oke, baik. Terima kasih Kak Anggi. Tadi masih ada satu pertanyaan lagi ya yang dari Ibu Vera juga, yang seberapa aman kita menggunakan aplikasi AI seperti ChatGPT dan Perplexity? Oh iya, jadi kalau bilang aman dan tidak aman eh, itu relatif ya. Jadi di ChatGPT atau Perplexity itu sama semuanya kayak asisten virtual. Jadi di sana terus mengolah data apa yang kita tanyakan di prompt AI-nya itu sendiri. Jadi menurut saya eh, kalau pertanyaannya sudah sangat sensitif dan itu membutuhkan tenaga ahli untuk memverifikasi, itu jangan ditanyakan di ChatGPT atau di kayak platform AI tersebut karena mereka bisa jadi salah ya. Seperti yang saya bilang tadi, banyak sekali hallucination, bahkan banyak banyak sekali riset-riset yang menemukan bahwa si apa LLM ini kita sebutnya LLM modelnya ChatGPT, Perplexity, Gemini dan lain sebagainya itu banyak yang tidak 100% akurat gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya kita tanya tentang obat, misalnya itu kan sangat sensitif, sangat berbahaya sekali ya, apalagi kalau obatnya yang disagesikan salah atau tanya eh, tentang solusi apapun menurut saya lebih baik ditanyakan ke ahlinya terlebih dahulu, mungkin untuk second opinion dan lain sebagainya bisa ditanyakan ke AI. Jadi di sini banyak sekali ibu-ibu yang sangat percaya dengan AI tersebut sehingga banyak yang terjerumus karena yang dipakai versi gratisnya AI itu, apalagi versi gratisnya. Kalau versi gratis yang dipakai itu bahkan dia training datanya bukan big data yang dipakai atau semua informasi yang mereka punya dari platform tersebut, tapi hanya sebagian kecil, bisa jadi cuma 30% atau 50%. Selebihnya mereka akan random ngasih solusi-solusi seperti itu. Jadi jadi sebaiknya menurut saya untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang sensitif atau yang memerlukan tenaga ahli. Kalau untuk keamanannya sendiri, ya itu tadi kalau untuk data dan lain sebagainya jangan tidak dimasukkan karena mereka itu ada, kalau nggak salah ada temporary. Nah itu kalau mau mau di mau tanya tentang apa namanya memasukkan data dan lain sebagainya itu gunakan akses yang temporary chat itu. Jadi setelah 5 jam data itu tidak akan masuk ke dalam database-nya AI tapi akan langsung dihapus. Jadi itu cuma temporary file aja gitu. Apalagi data-data penting seperti nomor KTP, alamat, identitas dan lain sebagainya itu ha- tidak perlu dimasukin ke situ di prompt AI tersebut gitu. Itu Oke, sih Mbak. terima kasih Kak Anggi jawabannya. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Saya cek di sini, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Sebentar, saya cek lagi. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pertanyaan-pertanyaan sudah disampaikan dan sudah dijawab juga dengan narasumber kita. Terima kasih kepada para peserta atas pertanyaan menarik dan terima kasih juga kepada narasumber atas jawaban yang informatif. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita sudah berada di penghujung acara digital literasi cerdas dan bijak bersama teknologi. Izinkan saya merangkum beberapa hal yang kita dapat dari diskusi hari ini.
Waspada terhadap hoax dan penipuan digital adalah langkah awal dari literasi digital. Verifikasi informasi adalah kunci sebelum membagikan sesuatu di media sosial. Teknologi AI itu bisa digunakan untuk kebaikan dan juga bisa disalahgunakan untuk penyebaran hoax. Mari kita bersama membangun komunikasi digital yang sehat, saling menjaga dan berbagi informasi yang benar, serta jangan mudah terpancing atau phishing. Saya, Elia, mengucapkan terima kasih kepada KBRI Dhaka, terkhususnya Bapak Sahid, juga Ibu-Ibu DWP Dhaka, Ibu Endah, narasumber Kak Oktanti dan Kak Anggi, Perwanita Indonesia, dan seluruh peserta atas kehadiran dan partisipasinya. Saya mewakili Wanita Indonesia memohon maaf jika ada kekurangan selama saya memandu acara ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.